Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Hilal Badri. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian sehat semua. Tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker di setiap aktivitas kalian, dan selalu jaga jarak. Ketemu lagi di video pembelajaran kali ini. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang recount text. Tetapi sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, saya mengajak kalian semua untuk berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baiklah, kita langsung saja ke materi hari ini. Anak-anakku, pernahkah kalian pergi ke sini? Atau pernah berlibur ke sini, atau pernah mengalami suatu kejadian yang tidak pernah dilupakan? Apa sih hubungannya dengan kalian pernah liburan ke sini ataupun ke sini, atau mengalami kejadian yang pernah kalian alami dan tidak pernah kalian lupakan dengan materi kita hari ini? Ya, materi kita hari ini yaitu tentang recount text, yang mana sebuah teks dalam bahasa Inggris yang dimana berfungsi untuk menceritakan pengalaman atau kejadian yang sudah pernah terjadi di masa lalu. Dimana fungsi dari teks ini atau tujuan dari teks ini adalah untuk memberikan informasi atau menghibur pembaca. Selanjutnya, macam-macam recount text. Recount text sendiri ada 3 macam. Yang pertama adalah personal recount, yang mana personal recount adalah recount text yang berfungsi atau bertujuan menceritakan pengalaman pribadi si penulis. Yang kedua adalah factual recount, yang mana recount text ini adalah recount text atau teks yang berfungsi menjelaskan atau menceritakan suatu kejadian yang faktual. Contohnya seperti laporan kepolisian atau laporan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga atau jenis recount text yang ketiga adalah imaginative recount. Recount text ini berfungsi untuk menceritakan cerita yang imajinatif, tetapi si penulis tetap menyajikan suatu kejadian yang sudah pernah terjadi. Baiklah, sampai di sini anak-anakku sekalian sudah paham tidak pengertian dan jenis-jenis atau macam-macam recount text? Jika kalian belum paham, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah video ini. Nanti Pak Guru akan jawab pertanyaan kalian. Selanjutnya, di materi ketiga dalam recount text ini adalah susunan recount text yang biasa dalam bahasa Inggris disebut dengan generic structure of recount text. Dalam generic structure of recount text ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah orientation. Orientation adalah di mana si penulis memperkenalkan cerita tersebut. Siapa pelakunya, di mana tempatnya, dan bagaimana kejadian-kejadian dalam cerita tersebut. Dan kalian bisa lihat contoh dari orientation di sini. Baiklah, susunan yang kedua atau generic structure of recount text yang kedua adalah event. Event di sini maksudnya adalah si penulis menyajikan sebuah cerita atau kejadian-kejadian peristiwa di dalam sebuah cerita yang dia tulis. Dan yang ketiga atau susunan yang ketiga adalah reorientation. Reorientation di sini adalah pengulangan dari orientation, di mana si penulis merangkum semua kejadian-kejadian dalam sebuah cerita yang dia tulis. Selanjutnya, yang keempat adalah ciri-ciri dari recount text. Ciri-ciri yang pertama dari recount text adalah menggunakan simple past tense. Sudah pasti karena dalam recount text ini menceritakan suatu kejadian yang sudah terjadi, di mana
Kalau menceritakan kejadian yang sudah terjadi sudah pasti menggunakan yang namanya tenses simple, past tense atau past tense yang lain. Yang kedua atau ciri-ciri yang kedua adalah menggunakan action verb. Contohnya bisa kalian lihat di sini. Dan yang ketiga, menggunakan yang namanya adverb. Adverb di sini berfungsi untuk menjelaskan keterangan tempat dan waktu dalam sebuah cerita. Dan yang terakhir atau ciri-ciri yang terakhir adalah menggunakan conjunctions, yang mana di sini conjunctions berfungsi untuk menghubungkan setiap event atau kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerita itu. Dan yang terakhir untuk materi recount text ini adalah contoh dari recount text. Untuk contoh recount text bisa kalian lihat di sini. Ini adalah contoh recount text, yaitu personal recount, yang mana teks ini menceritakan pengalaman pribadi dari si penulis. Berikutnya ini adalah contoh dari imaginative recount. Bisa kalian lihat dan perhatikan contohnya di sini. Baiklah, sampai di sini anak-anakku sekalian. Kalau memang masih belum dipahami tentang penjelasan materi recount text ini, silahkan anak-anakku bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar di bawah video ini. Nanti Pak Guru pasti akan jawab pertanyaan kalian. Sampai di sini, semoga materi kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua yang ingin menjadi penulis. Bisa kalian contoh susunan atau cara-cara menulis recount text ini. Baiklah, sebelum kita akhiri video pembelajaran kali ini, saya mengajak kalian semua untuk berdoa kembali agar semua kita tetap selamat dalam aktivitas yang kita jalankan. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baiklah, di akhir video pembelajaran ini saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video pembelajaran ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.